Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan berlanjut pelajaran akidah akhlak tentang adab kepada guru. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini harapannya kalian akan semakin memahami kenapa kepada guru kita harus punya adab. Kenapa kita harus punya aturan? Apa sih manfaatnya? Apa sih kebaikan yang akan kita terima? Dan apakah itu bermanfaat untuk kehidupan kita dewasa nanti? Seperti itu. Dan bisa jadi dari keseluruhan ini ada yang salah satunya ternyata nanti menjadi guru. Ya, nggak apa-apa bercita-cita sekarang. Ya, karena guru itu apa sih? Kalau menurut kalian? Mengajarkan siswa, Bu. Orang tua kedua. Maksudnya orang tua kedua? Orang tua pertamamu siapa? Mama, Bu. Bapak mama di rumah yang melahirkan kamu, yang mengurusi, yang memberi nafkah itu orang tua yang pertama. Yang kedua adalah guru. Guru itu siapa? Guru itu adalah orang yang memberikan ilmu, meskipun itu ilmunya sedikit sekali. Contoh, temanmu juga bisa disebut dengan guru. Kenapa? Ketika temanmu ngajarin cara mancing. Ya, sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang memberikan itu adalah guru. Meskipun dia teman sebayamu ataupun bahkan yang lebih kecil. Nah, kayak Bu Guru sekarang itu lagi kuliah, ya kan, untuk lebih bisa lagi menjadi guru yang lebih baik. Nah, gurunya atau yang disebut dengan dosennya itu ada sebagian yang lebih muda dari guru-guru dari mahasiswanya, dari siswanya. Dan kita tetap harus menghormati yang lebih muda, meskipun dia lebih muda tetapi dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Oke. Itu tadi tujuan kita untuk lebih memahami yang disebut dengan adab atau perilaku kita atau kesopanan kita kepada guru. Oke, kita akan masuk ke pengertiannya dulu. Secara bahasa, adab itu artinya kesopanan, kehalusan, akhlak, atau disebut juga dengan sopan santun. Sopan santun. Nah, kenapa adab? Kenapa dinamakan adab? Karena adab itu mengajak kepada perbuatan terpuji, bukan perbuatan yang keji atau jelek, seperti itu. Nah, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Ini yang pekerjaan. Secara memang profesinya, pekerjaan guru, ada yang pekerjaannya dokter, ada yang pekerjaan. Nah, kalau yang mengajar ini tadi adalah pekerjaannya adalah guru. Tapi guru tidak hanya yang ngajar di sekolah saja. Guru ada di mana-mana. Yang penting orang yang memberikan ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, selagi itu baik, maka dia tetap punya kita harus punya sopan santun kepada orang yang memberikan ilmu. Mau dia itu lebih tua dari kita, sebaya dengan kita, ataupun bahkan lebih kecil dari kita atau lebih muda. Maka ketika ilmunya bermanfaat, orangnya wajib kita hormati. Anjuran berbuat baik. Ini ada dari Al-Quran. Berarti Allah yang perintahkan.
ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, ya silakan diperdengarkan, kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, yang dimaksud engkau itu adalah Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu nggak tahu. Contoh kayak tadi, kamu pengen mancing, pengen dapetin ikan yang gede, paus, ikan yang bisa dikonsumsi. Nah, ikan tersebut gimana nih caranya? Karena kamu belum bisa mancing atau bahkan sudah mancing tapi nggak dapat, maka perlu ilmu baru, perlu sesuatu yang saya nggak tahu gimana caranya. Maka kamu akan bertanya, contohnya sama Miftah. Miftah, soalnya Bu Guru sering ketemu Miftah lagi twing gitu. Ya. Nah, dia sedang mancing. Ya nggak tahu sih maksudnya ikannya dapat yang gede-gede apa yang kecil-kecil. Cuman dia tahu cara mancing. Nah, yang belum tahu ini tadi minta diajarin mancing. Nah, meskipun teman, dia tetap menjadi gurumu. Guru apa? Guru mancing. Maka kamu juga tetap harus menghormati, bukan menghormati harus kayak gini. Bukan ya. Menghormatinya maksudnya menghargai, tidak mengejek, ya kan? Terutama kepada teman tidak boleh menyebut dengan sebutan yang kasar, yang kotor, yang buruk, yang jelek. Nggak boleh. Maka harus memanggil dengan nama yang baik. Oke. Siapa yang di sini pernah bersikap kurang baik kepada guru? Aku. Contohnya, ngapain? Ngatur. Apa? Bilang ngatur. Apa itu? Ada dulu kayak gini. Pak Riki bilang kayak gini. Kamu kemarin juara 2, saya juara 1. Aku bilang ngatur. Ngatur, oh gitu kan. Pak guru nih ngatur-ngatur gitu ya. Sebel gitu. Sebel. Ah, Reno apa? Contohnya apa? Ah, salah siapa? Main bola udah waktunya bel, ternyata masih asik, nggak mau meninggalkan, dimarahin sama guru. Kira-kira yang salah siapa? Ya main bola udah tahu waktunya masuk, maka harus sudah masuk ke kelas. Apa Akid? Enggak, Uki apa? Ya Uki apa? Pernah apa? Nggak ngerjain PR, marah-marah gurunya. Akid? Bantah, ada lagi? Dika apa? Apa? Lari-larian dalam kelas. Padahal peraturannya adalah ketika sudah masuk ke kelas kita harus belajar. Mainannya di stop, tapi enggak. Nah, ya kan? Oke. Itu perbuatan yang kurang menyenangkan guru. Tapi hampir semua siswa seperti itu. Boleh bermain tapi ada waktunya. Ketika waktunya belajar maka mainannya di stop, berhenti dulu, boleh berlanjut nanti setelah belajar. Itu tadi salah satunya adab kepada guru dengan cara menghargai peraturan yang telah ditetapkan. Supaya apa nih? Kita sama-sama belajar. Bu guru ngasih ilmu, kalian yang dapatkan ilmunya tadi. Transfer nih. Ya, dengan ilmu ini tadi. Oke, kira-kira manfaatnya apa sih kalau kamu sekarang mengetahui nih? Adab ketika menghormati guru. Ketika nanti kira-kira ketika nanti kamu dewasa, apa manfaatnya? Apa? Manfaatnya apa sih? Bu, tadi Yola kan Pintar, apalagi? tadi kamu bukan kan? Menghormati orang yang lebih tua. Oke.
Contohnya seperti ini, ketika kamu udah dewasa, kamu kerja di sebuah perusahaan. Ya kan? Oh, perusahaannya terkenal, gajinya besar, pekerjaannya enak. Tapi kalau adabmu, sopan santunmu tidak baik, tidak menghargai sesama karyawan atau tidak menghargai bos kayak gitu, kira-kira pekerjaannya sebentar atau lama? Ya nggak lama, langsung dipecat. Apa? Karena kurang sopan. Nah bos tadi yang gaji kamu, yang ngasih bayarannya tadi akan merasa kecewa. Kok ada sih karyawan yang nggak sopan? Nah, padahal mau dimanapun, kalau yang di Indonesia nih, sebenarnya nggak di Indonesia aja, seluruh dunia pasti mengharapkan kesopan santunan sesama manusia.